Pemirsa, Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul mencatat sebanyak 471 balita dan 647 orang dewasa di Kabupaten Gunung Kidul menderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul, Dewi Irawati di ruang kerjanya baru-baru ini. Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul mencatat setidaknya 471 balita serta 647 orang dewasa di Gunung Kidul menderita ISPA. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul, Dewi Irawati di ruang kerjanya pada Rabu 9 Agustus 2023. Dewi menegaskan bahwa data tersebut berdasarkan laporan dari sejumlah puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Gunung Kidul hingga 7 Agustus 2023. Namun demikian, menurut Dewi Irawati bahwa hal ini bukanlah kali pertama terjadi di berbagai daerah, termasuk Gunung Kidul. Lantaran penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang biasa terjadi di berbagai musim, terlebih pada musim kemarau panjang. Sehingga dampak penyakit ISPA ini tidak akan lebih berbahaya dari penyakit TBC. Untuk itu, penanggulangan penyakit TBC di Kabupaten Gunung Kidul akan tetap menjadi skala prioritas Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul, mengingat saat ini Indonesia menduduki peringkat kedua dunia penderita penyakit yang tergolong mematikan tersebut. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa TBC ini merupakan penyakit yang menjadi masalah di Indonesia maupun di dunia. Indonesia sendiri adalah negara kedua penderita terbanyak di dunia. Jadi ini masih menjadi masalah yang besar bagi kita, bagi negara kita. Nah, kenapa kita sungguh sulit untuk mengatasi ini? Tentu kita harus didukung oleh seluruh masyarakat, ya. Penyakit TBC ini penyakit yang kronis, artinya ketika seseorang kemasukan kuman TBC itu tidak langsung kelihatan sakit, walaupun di dalam tubuhnya sudah ada kuman TBC dan sudah bisa menularkan. Inilah masalah, ketika dia sudah bisa menularkan kepada orang lain, tapi dia sendiri tidak merasa sakit dan tidak terlihat sakit. Jadi butuh waktu, bisa jadi bahkan kontak yang lama dengan penderita TB baru bisa menularkan ke orang yang kontak lama ini. Ya, mungkin hampir mirip COVID kemarin ya. Seorang penderita TB itu kan bisa menularkan kepada orang lain. Memang betul bahwa pasien ini sebelum dia diobati, maka dia harus terlindung atau melindungi diri untuk tidak menularkan pada orang lain. Misalnya di satu rumah, penderita ini harus memakai masker agar tidak menularkan ke orang lain, kemudian tidak meludah sembarangan, ya, menggunakan peralatan-peralatan pribadi itu secara mandiri. Nah, kemudian sembari berobat, ya, 2 bulan pertama meminum obat setiap hari. Nah, setelah itu kemudian diperiksa lagi dahaknya. Kalau pemeriksaan dahaknya negatif, sebenarnya dia sudah dikatakan tidak menularkan lagi. Kemudian dia tetap melanjutkan terapinya sampai total 6 bulan dan itu bisa sembuh. Jadi memang upaya bukan mengasingkan ya, tetapi memang harus diisolasi. Misalnya pasien ini harus mondok rawat inap di rumah sakit misalnya, itu juga ruangannya khusus, tidak boleh dicampur dengan orang lain. Jadi maksud dari melindungi ini adalah supaya tidak menularkan pada orang lain. Juga kami selalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita jangan menyingkirkan karena rasa tidak suka gitu ya, mendiskriminasi karena rasa tidak suka, bukan. Tapi itu dalam rangka melindungi. Nanti kalau sudah minum obat, ya, apalagi sudah sampai sembuh 6 bulan tidak ada masalah, artinya sudah tidak perlu lagi yang namanya isolasi tadi. Sebagai salah satu upaya menekan angka penyebaran penyakit TBC yang lebih mematikan, masyarakat dihimbau untuk selalu menjaga pola hidup sehat.
Dari Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Agus Yuliantoro, IGTV melaporkan.